Sekarang kan orang ini lagi gila-gilaan mencari doa yang mujarab. Iya, yang ampuh. Nah, yang ampuh. Nah, tanpa kita itu berspirit seperti ini, ya kita rugi loh. Wong kita setiap orang itu mempunyai doa yang ampuh. Kok enggak kita manfaatkan? Ya. Makanya kalau dibeli mahal, tapi kalau diminta tak kasihkan. Gratiskan. Ya. Dan dalam hati saya itu sebenarnya kalau saya memberi apa yang saya berikan. Jadi kunci-kunci yang saya lakukan itu kok yang memudahkan hidup saya dan bisa mengarahkan saya ke ketenangan dan kebahagiaan. Walaupun lewat YouTube. Nggak usah permisi mbak saya ingin mengamalkan, nggak usah. Ini sudah saya sahkan. Siapa saja boleh melakukan. Gitu. Dan nanti rasakan. Gitu loh. Kalau ini sudah dilakukan seperti itu 4 kali tidak ada hasilnya, berarti hatimu masih ragu-ragu dan kamu masih tetap berselingkuh dengan Tuhan. Gitu loh. Makanya ayo kita sadar dan kita yakin. Di sini tempatnya surga. Di sini tempatnya yang dimaksud Gemah Ripah Lot Jinawi dan Kerto Toto Toraharjo. Makanya jangan ragu-ragu lagi. Kekayaan Nusantara ini masih luar biasa. Iya, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Kalaupun kita bisa mengambil yang tidak nyata, mari kita ambil. Ini milik kita. Apalagi yang nyata. Gitu. Kita jangan mau dibodohi orang lain. Yang ini musyrik lah, ini haram. Untuk apa? Orang yang ngomong gitu ya hasilnya dari musyrik dan haram ya mau. Kita kok cuman menjadi apa nih ngaran ini? Tameng orang-orang itu. Iya. Dia yang menjadi raja, kita yang menjadi bawah. Dia menjadi majikan, kita yang menjadi pembantu. Nah, untuk apa? Makanya ya kita sadar. Orang lain bisa menjadi raja, kita ya harus bisa. Kita harus jadi raja juga. Harus jadi raja juga. Orang lain bisa menakut-takuti. Nah, kita pribumi ya harus bisa menakut-takuti. Masa hanya orang-orang itu saja yang bisa nakut-takuti di sini? Apalagi kalau sudah membicarakan tentang nasab keturunan. Preketek. Gak usah digadek. Beno ae. Wis ora payu lagi sinan. Ngerak minggat karepe dhewe. Gak usah. Kenapa kita harus menyembah nasab, menyembah keturunan? Padha-padha wonge mati padha bosoke. Apa? Gak usah. Menghormati boleh, tapi kalau sudah latih hati pakarti itu sama ya. Kalau latih pakarti ini wis ora kena dicontoh lah apa kita hormati. Apa kita selalu takut dengan orang-orang yang mengatasnamakan nasab, takut dengan mengatasnamakan duriyah, takut dengan ini keturunan ini. Kalau keturunan mau apa? Apakah dia itu ponakane Gusti Allah? Kira-kira kita sama-sama punya Gusti, kita sama-sama punya Tuhan. Kenapa harus takut orang-orang seperti itu? Kita nggak perlu takut dan kita harus berani. Dan kita harus berani memunculkan bahwa inilah orang Nusantara asli. Apalagi orang Jawa. Inilah Jawa. Karena Jawa itu tetap artinya benar. Jawa itu artinya benar. Kalau kamu kepengen benar dan kamu kepengen benar, kembalilah ke ajaran Jawa. Jangan kamu belajar aksara orang lain. Belajar aksaramu sendiri. Saya yakin dan pasti doamu dan bumimu akan memberkahi kamu. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Pak. Ya, kita itu kan dituntut, bisa dikatakan bukan dituntut tapi digambarkan bahwa dibeda-bedakan gitu. Yang ini haram, ini halal. Yang ini baik, ini tidak gitu kan. Dengan seperti itu, ya katakanlah tadi bisa dikatakan dengan orang yang keduriah gitu kan, atau keturunan kan, kita itu bisa membedakan kastanya gitu. Kita sebagai pribumi gitu kan selalu seperti ya kasarannya pembantu mereka raja gitu. Berarti
bohong dong apa yang mereka katakan bahwa Tuhan itu maha adil. Apa seperti itu menunjukkan bahwa keadilan gitu. Ya, ya bukan bohong lagi, penipu. Nah, Penipu kelas berat. Ya jelas begitu. Kenapa kalau dia sudah yakin punya Tuhan yang seperti itu? Kenapa di sini juga dia usaha? bisa. Kenapa di sini juga dia jualan agama? Kenapa kok takut agamanya nanti tersaingi? Kenapa dia punya Tuhan yang segalanya bisa? Kenapa harus ngotot-ngototan? Kenapa harus ngebom-ngeboman? Ya. Kemana Tuhanmu yang kamu anggap sakti itu? Gitu loh. Kenapa harus ngajak-ngajak orang untuk menyembah Tuhanmu yang kamu anggap perkasa, Tuhanmu yang kamu anggap maha segala-galanya? Untuk apa? Ini mestinya nggak usah seperti itu. Tuhan yang dianggap seperti itu malah kita yang makhluknya malah kita itu yang kadang dihujat, kadang diolok-olok, bahkan kadang-kadang dimasukkan penjara. Itulah kesombongan manusia dan kesadarannya sangat rendah. Makanya dia tuh sering semaput ya seperti itu. Bagi kita yang kesadaran tinggi nggak begitu. Ngapain kita membela Tuhan? Kalau kita mensucikan Tuhan boleh, merawat Tuhan boleh. Membela dalam arti merawat boleh. Membela dalam arti melakukan seperti apa kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kebaikan, Tuhan itu ada pencerahan, Tuhan itu adalah kebahagiaan. Maka bahagiakanlah dirimu, kalau bisa malah orang lain. Cerahkanlah dirimu kalau bisa mencerahkan orang lain. Itulah Tuhan yang sebenarnya yang harus kamu bela. Tapi kalau Tuhan yang selalu menakut-nakuti, untuk apa? Tuhan kok galak? Gitu loh. Jadi nggak perlu. Ya, mungkin ini satu kesimpulan bahwa berkesadaran tinggi itu kita menjadi bodoh. Katakanlah. Ya seperti itu, tapi kebodohan itu bukan bodoh dalam arti gemblung, bukan. Ya. Ya. Kita sadar sesadar-sadarnya. Makanya sering kali saya omongkan, kalau ngomong besok, mari nanti malam kita tidur. Berarti kalau begitu kita itu sadar dan kita itu bodoh. Kita sudah mengomongkan besok, kenapa harus tidur dulu? Iya. Kok kita nggak harus melek tunggu besok? Enggak begitu. Nah kalau kita itu menunggu besok dan kita malam ini nggak tidur, kita tuh melek, apa yang terjadi besok? Angan-anganmu nggak akan tercapai, malah kamu tuh lemes, ngantuk dan lain sebagainya. Gitu loh. Tapi kalau mempunyai kesadaran tinggi, nah tidurlah supaya besok itu sehat. Jadi apa yang kita angan-angan bisa kita capai, bisa kita pegang. Jadi bodoh bukan berarti gemblung. Bodoh berarti bukan linglung, tapi bodoh kita karena kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita itu mampu. Mengapa harus nunggu orang lain? Mengapa harus diajari orang lain? Kenapa harus ditunjukkan orang lain? Mungkin kita sudah bersama Tuhan. Nah itu. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan dulu. Ya nanti dibahas untuk selanjutnya. Ya. Masalahnya ini juga dadakan. Iya, dadakan. Mumpung main ke studio. Untung-untungan. Otaknya ini masih diberi kecerdasan dan masih diberi kecerdasan. Nah, itulah Tuhan. Maka kita bersyukur dengan masih dibimbingnya oleh Tuhan dan alam semesta ini kita selalu diberi kesehatan dan kita sering masih bertemu dan walaupun orang yang tidak sepaham tuh sakit hati dan merasakan pahit karena belum sadar, bagi orang-orang yang sadar mudah-mudahan menjadi pencerahan. Kita cukupkan sampai sekian dalam salam rahayu, rahayu Sagung Dumadi, rahayu Kang Pinangge. Rahayu.